Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah video animasi Liquid menggunakan plugin yang ada di 3ds Max, yaitu Phoenix FD. Pertama-tama kita harus menginstal terlebih dahulu pluginnya, kemudian nanti akan muncul toolbar dari Phoenix FD seperti ini. Pertama-tama kita harus membuat dulu sebuah wadah untuk menampung liquidnya. Di sini kita bisa menggunakan gelas ataupun mug dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan gelas. Pertama, gelasnya akan saya berikan material kaca yang transparan terlebih dahulu. Nah, kalau di 3ds Max kita bisa menekan tombol M untuk membuka material editornya. Di sini kita pilih physical material aja, kita drag ke sini, kemudian kita klik 2 kali untuk membuka material editornya. Di bagian preset kita pilih aja frosted glass, kemudian transparansi ini kita tinggikan aja jadi 0,9, kemudian di warnanya kita putihkan aja, juga kita buat putih aja. Oke, kemudian kita klik objeknya, gelasnya ini, kita klik kanan di bagian sini, kemudian assign material to selection. Oke, kita tutup. Nah, kita sudah memberikan material kaca pada gelasnya. Ini kita bisa lihat di rendernya. Oke, kemudian pertama-tama untuk kita harus membuat yang namanya liquid resource ya, atau objek yang akan kita gunakan, atau objek yang akan mengeluarkan cairan atau liquidnya nanti. Untuk liquid resource-nya terserah mau objeknya apa, mau botol, mau kotak susu juga boleh. Ya, pada kesempatan kali ini yang sederhana aja, kita membuat silinder aja. Kita buat silinder kecil. Kemudian kita atur posisinya, kita lihat view-nya dari atas. Oke, kita buat di sini. Kita atur tingginya. Kita beri agak tinggi. Kemudian kita rotasi. Sini aja 90. Baik. Silinder ini kita asumsikan sebagai liquid resource ya, atau objek yang akan mengeluarkan air nanti. Di sini kita rename aja namanya. Di sini gelas. Resource. Nah, kemudian kita ingin cairannya nanti itu keluar dari sisi sebelah sini aja. Jadi di objek ini kita pilih convert to editable mesh. Nah, kemudian kita pilih selection polygon, kemudian kita klik di bagian sini yang kita asumsikan nanti bakalan mengeluarkan liquidnya di bagian situ ya. Kemudian di set ID di sini kita aturkan aja 1 ya, terserah kalian mau mengatur set ID-nya berapa. Kita set ID, kita atur ID-nya itu 1. Tujuannya supaya hanya di bagian
sisi sebelah sini yang kita set ID-nya 1 tadi, yang mengeluarkan cairannya. Setelah kita membuat objek resource-nya, kemudian di resource ini kita klik di sini. Di sini ada beberapa jenis cairan ya pada Phoenix FD. Di sini ada water, ada milk, ada beer, ada coffee, ada honey, ada blood, ada paints, ada ink, ada waterfall, dan ada oceannya. Masing-masing jenis ini akan menghasilkan efek cairan yang berbeda-beda. Terserah kita mau menggunakan cairan yang mana. Pada kali ini kita akan menggunakan liquid milk aja. Oke. Maka akan muncul beberapa menu di sini. Di sini ada liquid resource, kemudian ada kotak 2 ini disebut dengan liquid simulator. Pertama kita atur dulu kotaknya yang berwarna ungu ini, ya. Kita atur sampai dia sampai kotaknya itu berukuran pada wadah yang akan menampung liquidnya. Kita atur tingginya. Kira-kira tingginya sudah pas segini, kemudian lebar yang kita atur. Usahakan pas dengan wadahnya, karena ini akan mempengaruhi proses simulasinya nanti. Oke, kira-kira sudah pas. Sini, ini tingginya kita atur juga, tinggikan sedikit. Oke. Kalian bisa atur warna liquidnya, klik di bagian sini, kemudian pilih terserah warnanya warna apa, kita asumsi warna putih aja, warna susu. Kemudian di liquid resource ini kita atur terlebih dahulu di bagian general. Di sini di bagian general kita atur terlebih dahulu, ini RGB kita conteng aja, ganti aja ini jadi warna putih. Nah, kemudian di polygon ID ini kita set dengan nomor 1. Nomor 1 sesuai dengan sisi dari nomor mesh yang di ujung ini ya. Kemudian untuk melihat hasilnya kita bisa play dulu. Kita bisa lihat cairannya hanya keluar dari satu sisi di sini saja.
Oke, kita stop. Kemudian bagian simulatornya yang kita atur juga. Bagian simulation kita atur. Yang pertama itu dari timeline. Ini kita atur menjadi 295. Ya, artinya proses simulasinya itu akan dimulai dari frame 0 sampai ke 295. 295 proses simulasi cairnya itu akan berhenti. Di sini kita bisa atur length, panjangnya itu kita atur 300. Kalau panjang frame-nya itu 100, itu kalau kita membuat animasi panjang durasinya akan jadi 3 detik. Kalau 300 frame itu akan menjadi sekitar 9 detik ya. Oke. Oke, kemudian di bagian race simulation ini bisa diabaikan. Di bagian grid ini adalah grid ini menentukan resolusi atau kualitas dari animasinya. Ini bisa di increase, bisa di decrease. Kemudian di container wall kita pilih Gmodboard aja. Kemudian di bagian dynamic, di sini kalian bisa memberikan efek angin ketika cairannya keluar, ketika liquidnya keluar. Kemudian untuk step program kita atur di sini menjadi 1. Kemudian di bagian form kalian bisa memberikan sejenis busa pada cairannya dengan cara memberikan contohing pada formnya. Ini pilih yes ya, maka di sini ada particle shader. Kita kembali ke form tadi. Kemudian splash and mesh bisa kita abaikan aja. Scenes interaction juga kita abaikan. Kemudian di bagian output untuk story quality ini bisa kalian tinggikan aja 20. Kemudian di sini kalian contreng RGB dan di sini bagian velocity. Kemudian yang lainnya bisa kita abaikan aja. Untuk liquid resource-nya kita besarkan sedikit ukurannya. Kita atur posisinya juga.
Kemudian kita harus membuat keyframe. Ini berguna ketika kita akan melakukan render menjadi sebuah video. Jadi kita aktifkan dulu auto key-nya. Kemudian kita bisa lakukan transform misalnya di keyframe yang ke-295. Di sini kita bisa rubah sedikit mungkin posisinya. Kita bisa merubah sedikit posisi dari liquid resource-nya ini objek ini. Mungkin kita tinggikan sedikit. Oke. Kita tinggikan sedikit. Kemudian di keyframe yang ke-300 mungkin kita bisa melakukan rotasi saja seperti ini. Kemudian di keyframe yang ke-290 kita geser ya tadi 295. Kemudian di keyframe yang ke-298 kita rotasi lagi. Kita kembalikan ke semula dulu. Menjadikan 090. Oke. Kita sudah membuat keyframe-nya. Sekarang kita bisa mulai play simulasi, start simulasinya. Kita tunggu proses simulasinya sampai selesai. Baik, proses rendering sudah selesai. Sekarang bisa kita play. Sekarang kita masuk ke proses rendering. Untuk melakukan rendering kita bisa menggunakan kamera atau dari view saja. Di sini kita coba menggunakan dari view. Kita atur view-nya untuk proses rendering. Kita coba proses rendering di sini. Kita lihat hasilnya. Ini proses rendering satu frame ya, belum berbentuk video. Kita lihat hasilnya dulu. Mungkin kurang dekat, kita dekatkan lagi. Kita lihat lagi hasilnya. Oke, kira-kira begitu. Untuk proses rendering supaya lebih menarik, kita beri background di bagian belakang.
diganti warna orange. Kita sudah memberikan background, kemudian kita akan mulai ke proses rendering. Di sini kita bisa pilih render setup. Kemudian untuk rendernya kita bebas pilih yang mana. Saya di sini menggunakan Arnold saja. Kemudian kita centering, save filenya. Kemudian pilih directory mana kalian pengen menyimpan outputnya. Di sini saya pilih di video. Kemudian kita beri nama, kemudian kita pilih jenis filenya adalah AVI untuk video, kemudian kita pilih save. Ini langsung kita pilih OK. Kemudian di command parameter kita pilih active time segment. Kemudian di output size kita pilih boleh menggunakan pulp video atau HDTV. Kita gunakan pulp video aja. Oke, langsung kita masuk ke proses render. Baik, kita telah menyelesaikan rendering. Kita bisa lihat hasilnya. Buah video dengan format AVI. Baik, itu saja video tutorial kali ini. Silahkan mencoba di rumah. Terima kasih.